Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama Kayanya Negeriku materi kelas 4 tema 9 subtema 2 muatan IPS. Kompetensi dasar yang ini dicapai KD 3.1 dan KD 4.1. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia begitu kaya. Berbagai sumber daya alam tersedia di Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Kita simak contoh persebaran sumber daya alam hayati dan non-hayati di Indonesia. Yang pertama, kita lihat peta tematik persebaran hewan di Indonesia. Ini hewan termasuk sumber daya alam hayati ya. Sebagai contoh, orang hutan bisa kita temukan di Kalimantan. Kemudian tapir bisa kita temukan di Sulawesi. Komodo bisa kita jumpai di Nusa Tenggara Timur. Nah, masing-masing daerah memiliki hewan endemik masing-masing. Selanjutnya kita lihat contoh sumber daya alam non-hayati berupa barang tambang. Kita lihat peta tematik persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, masing-masing daerah memiliki sumber daya alam barang tambang yang berbeda-beda. Kita lihat contohnya biji besi, bisa kita jumpai di Cilegon, Cilacap. Kemudian contoh yang lain, fosfat bisa kita jumpai dari Pangandaran, Bojonegoro, kemudian Pulau Halmahera, dan lain-lain. Jadi masing-masing daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, apakah di daerah kalian terdapat sumber daya alam berupa ayam? Ya, ini biasanya merata di seluruh Indonesia ada ya. Sumber daya alam biasanya dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ayam misalnya ini dimanfaatkan beragam oleh manusia. Misalnya diolah menjadi sosis, dimasak sebagai ayam kecap, dibuat sate, ataupun dimasak soto. Nah, ini kan dengan diolah, dimanfaatkan itu menjadi menambah nilai jual dari ayam itu sendiri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang lain, buah nanas. Ini juga ada hampir di seluruh Indonesia. Buah nanas bisa dimanfaatkan sebagai selai nanas, kemudian manisan nanas, bisa juga dibuat asinan, atau mungkin sebagai bahan rujak. Untuk barang tambang, kita ambil contoh belerang. Belerang ini bermanfaat sekali bagi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kembang api. Kemudian juga digunakan sebagai bahan sabun yang kesehatan ya, untuk mencegah penyakit kulit dan sebagainya. Bisa juga sebagai bahan korek api. Selain itu, belerang juga dimanfaatkan sebagai bahan pupuk untuk kesuburan tanah. Lingkungan dengan segala sumber daya alam yang ada tadi merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Biasanya, fungsi lingkungan itu bagi manusia itu ada 3. Bisa sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, ataupun tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Jadi, manusia bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya masing-masing secara bijak untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sebagai tugas, amati sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Nah, setelah mengamati, identifikasilah sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian masing-masing itu
sekaligus pemanfaatannya tuangkan dalam bentuk peta konsep. Pertama, tentukan atau tulis kabupaten atau kota tempat kalian tinggal. Kemudian, buat peta konsep tentang sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Terdiri atas 5 hal ya, pertanian, perkebunan, pertambangan, laut atau perikanan, serta peternakan. Masing-masing beri contoh satu sumber daya alam yang ada dan pemanfaatannya. Kumpulkan di guru kalian. Supaya punya gambaran, beri manfaat sumber daya alam. Di bidang pertanian, misalnya padi sebagai makanan pokok, jagung juga sebagai makanan pokok atau mungkin sebagai makanan ternak, dan seterusnya. Hasil perkebunan, contohnya tebu. Nah, pemanfaatannya sebagai bahan baku gula pasir, karet sebagai bahan baku ban, dan seterusnya. Untuk hasil peternakan, misalnya daging sapi, kambing, dan kelinci bisa sebagai sumber protein hewani. Kalian juga bisa menyebutkan, misalkan daging sapi dimanfaatkan sebagai bahan makanan berupa rawon atau gulai atau mungkin sebagai kornet. Nah, untuk hasil perikanan, misalnya ikan dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani atau mungkin kalian bisa juga menuliskan sebagai bahan pembuatan sarden atau membuat abon ikan dan lain-lain ya. Terakhir, hasil pertambangan, sebutkan satu saja. Misalkan minyak bumi, pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.